Hi, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak up. Oke guys, di sore ini siang hari ini kita akan ngobrol langsung bareng salah satu politisi dari Partai PDI Perjuangan dan beliau ini nggak hanya politisi tapi sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang. Bener ya Bu ya? Iya betul. Mungkin kita langsung aja ya, karena ini momennya pas beliau hadir di sini dan sengaja datang ke sini untuk ngobrol di channel Speak Up untuk sharing informasi gitu Bu ya, bareng sama teman-teman di sini. Oke, kita langsung aja ngobrol bareng Bu Tantri. Perkenalan dulu aja mungkin kali Bu ya. Mungkin bisa mengenalkan Bu Tantri ini sebagai apa, siapa gitu Bu sama teman-teman yang mungkin belum kenal Bu Tantri. Ya, kenalan. Kenalkan, nama saya Tantri Bararo. Pada Siang hari ini kita bersama-sama dengan Mbak Mega. Kita akan ngebahas soal mungkin temanya ini lagi viral Bu, tema kali ini. Iya. Apa ini yang lagi viral saat ini? Iya, soalnya ya seperti Ibu ketahui ya, jika saat ini itu kan pandemik ini kan pasti mempengaruhi perekonomian global, nggak hanya di Indonesia tapi di negara-negara, bahkan negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika, China dan beberapa negara lainnya itu sudah mengumumkan bahwa negaranya sudah dalam era resesi ekonomi, tapi belum depresi ekonomi Bu ya. Nah, seperti kita ketahui juga jika di Indonesia saat ini itu kita lagi dalam kuartal 2 Bu ya. Iya. Kemarin Menteri Keuangan juga sudah bilang bahwa kita pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32% kalau nggak salah, 5,32%. Nah Bu, tapi sayangnya negara sudah kor-kor nih bahas soal resesi. Tapi banyak nih kaum milenial yang nggak paham apa itu resesi Bu. Mungkin Ibu bisa jelasin nih lebih dengan bahasa-bahasa lebih sederhana yang mungkin banyak orang bisa memahami. Apa sih Bu sebenarnya resesi ekonomi? Iya, memang betul. Kita memang harus mengenalkan kepada kaum milenial biar sepemahaman dengan apa itu dengan resesi. Maksudnya itu apa arti dari resesi itu sendiri. Resesi itu adalah penurunan atau kemerosotan kaitannya dengan PDB. Oke, PDB. Iya. Bukan pendapat. Istilahnya kan ini produk domestik bruto. Ya, oke. Yang negatif kan gitu ya, menurun secara negatif itu yang dinamakan oleh resesi. Dan resesi itu tentunya ada tingkat pengangguran semakin meningkat, terus produk-produk usaha itu tidak berproduksi lagi, banyak hal yang memang dikatakan dengan resesi itu sendiri. Berarti intinya itu resesi itu adalah ketika pendapatan negara itu turun mengakibatkan harga-harga juga turun. Nah, itu pun kalau nanti bisa dikatakan deflasi, ada inflasi. Deflasi, inflasi itu kan ada kenaikan harga secara terus-menerus, itu kan akan mempengaruhi, juga akan penurunan harga secara terus-menerus, itu juga akan mempengaruhi antara namanya dengan deflasi dan inflasi. Dan itu pun nanti ujung-ujungnya kalau itu terus-terusan mengalami seperti resesi yang terus-menerus, itu bisa mengalami namanya depresi ekonomi. Nah, kalau sudah depresi ekonomi, kalau negara tidak move on, kita malah bisa bangkrut ya. Bisa nggak sih Bu negara bangkrut itu? Ya bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Makanya kita harus bangkit. Kita harus punya semangat baru agar kita keluar dari resesi, agar kita keluar dari depresi, agar tidak terjadi dengan namanya kebangkrutan sebuah negara. Nah ini Bu,
kapan sih Bu sebuah negara dikatakan memasuki era resesi atau dikatakan bahwa oh ini negara sudah harus mengumumkan resesi ini, itu kapan itu Bu? Nah, sebetulnya kapan ini kalau memang terjadi terus-menerus tadi resesi ada kuartal. Ini kan Oke. kita masuki kuartal Kuartal kedua. kedua, Nanti kuartal ketiga. Nanti kalau sudah kuartal keempat saat minus Masih minus. 1,2 terus itu sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau ini terusan kan nanti terjadi resesi. Resesi. Karena resesi itu sendiri kapan terjadi resesi? Ketika pengangguran semakin meningkat. Nah ini gara-gara corona ini kan kayaknya makin banyak loh pengangguran Bu. Apalagi kita ketahui gara-gara kemarin gara-gara PSBB mall ditutup, banyak pengangguran. Terus kayak industri travel agent pariwisata tutup kan beberapa bulan, itu juga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Berarti kan itu sudah menjadi salah satu salah satu syarat untuk memasuki bahwa negara itu akan memasuki era resesi. Bukan Nah, begitu? Sekarang kan sudah new normal. Sekarang udah new normal. Kita Oke. sudah mulai keluar dari PSBB. PSBB itu, dan negara sudah mulai membolehkan kegiatan-kegiatan, cuman syaratnya kita harus memakai protokol kesehatan. Jadi itu yang harus kita jaga agar kita nanti tidak terjadi penambahan Pengangguran. Nah, Jadi buat kalian ya kaum milenial yang kemarin sempat di PHK massal, mungkin ya untuk saat ini kayaknya ada baiknya kita berusaha beradaptasi dengan perekonomian saat ini. Gak usah menyerah, gak usah hopeless saat kalian di PHK. Mungkin aja dengan di PHK bisa membuat kalian, kita yang lagi pengangguran ini berpikir kreatif untuk menciptakan hal-hal baru gitu Bu ya. oh ya, itu yang bagus itu tuh. Memang kita itu anak-anak muda Anak-anak khususnya, ini sebetulnya kan dampak COVID itu kan tidak istilahnya impactnya itu kan tidak hanya kaum milenial saja, tapi kan semuanya, ini kan seluruh dunia dan tentunya Indonesia pada khususnya. Nah, ini kita memang harus berpikir kreatif. Nah, kreatifnya di mana? Kita ya harus bisa menciptakan kreativitas itu. Pandemi yang dibutuhkan adalah masker. Ya, kita harus mulai berkreativitas diri untuk bisa memproduksi masker. Nah, masker itu sekarang kan sudah menjadi aksesoris. Iya, dan ini udah kreatif ya, ada yang iya. bentuknya bibir gitu. Iya, ada yang terus ada payet-payet. Itu harganya kan juga lumayan tinggi, dan itu kan juga bisa meningkatkan pendapatan. Yang dulu berproduksi untuk hanya kain-kain biasa, sekarang kan sudah menjadi aksesoris, dan di samping aksesoris juga kita semakin sehat. Oke Bu, ini kita ngobrolnya seru banget ya, mungkin bisa dicobain dulu. Oke. Saya juga punya ini khusus enak asam. Seger soalnya, apalagi cuacanya seperti ini Bu ya. Minum es kopi yang seger-seger itu wow. Oke. Oke Bu, next ini Bu. Lalu Bu ya, Indonesia ini kan akan mengalami dampak demografi. Beberapa negara meyakini bahwa dampak demografi itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Karena kan dimana usia produktif itu meningkat kan Bu dari kebanyakan. Jadi kan benar-benar yang wow, populasi meningkat, usia produktif meningkat. Nah ini yang dikhawatirkan nih ya, kalau semisal Indonesia benar-benar memasuki resesi dan masyarakatnya belum siap dalam menghadapi resesi, otomatis dampak demografi yang seharusnya jadi positif itu bisa jadi negatif Bu, karena akan ada banyaknya peningkatan pengangguran. Nah ini gimana nih Bu, strategi negara nih Bu, atau Ibu sebagai anggota Dewan mungkin ada harusnya seperti apa nih? Ya, makanya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya, kita harus punya kesadaran diri, ya, mensosialisasikan bahwa
kita juga harus optimis untuk membangun negeri ini. Kalau masalah demografi, karena semua pada saat itu kan tidak boleh kemana-mana nih, sehingga mereka nyaman di rumah, bobok manis di rumah, tidak beraktivitas, sehingga mereka memproduksi meningkat orang bukan memproduksi untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas populasi. bagi populasi. Benar-benar iya. Nah, Sehingga itu signifikan meningkatnya popularitas. Apa namanya? Populasi. Ya, populasi penduduk. Nah ini gimana nih Bu, kalau misal negara dalam posisi going down ekonomi, kan bahaya juga untuk masyarakatnya. Waduh, akan ada banyak pengangguran, akan ada kriminalitas makin tinggi. Ya, alhamdulillah ya. Kalau masalah, mohon maaf ya, kalau masalah kriminalitas, kalau yang ada di desa-desa, kebetulan kan saya orang desa, orang kampung. Kalau orang kampung itu tingkat kegotong royongannya itu sangat tinggi sekali, sehingga ketika ada pandemi ini mereka semakin tangguh, semakin kuat untuk solidaritasnya, menjaga kampungnya masing-masing, sehingga terciptalah keamanan di daerahnya masing-masing, tidak sampai terjadi kriminalitas. Karena mereka tetap akan mensupport kampungnya sendiri-sendiri untuk mandiri. Bahkan ada nih program kayak apa sih namanya Bu, supaya tidak sampai going down ekonomi. Ada gerakan membeli warung tetangga. Oh iya, itu bagus tuh. Oh iya, ini kan salah satunya untuk bisa meningkatkan istilahnya itu bagaimana biar tidak terjadi resesi. Ya salah satunya ya kita harus itu tadi belanja hemat. Jangan konsumtif ya. Kalau yang tidak perlu ya jangan dibeli, yang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari aja yang dibeli agar tidak terjadi resesi, terjadi nanti meningkat lagi depresi. Ini ya yang siapa lagi yang kalau bukan kita sih yang menjaganya. Makanya kita harus menjaga membeli di warung tetangga. Jadi banyak gitu supaya tetanggane nggak depresi, nggak payu-payu. Jadi kita putar aja duitnya, belinya di sekitar tetangga, kan duitnya diputar ke. Iya, muter jadi daerah sekitar tersebut, sehingga ekonominya itu semakin kuat, tidak terjadi resesi itu tadi. Jadi gotong royong lah dalam perekonomian. Yes. Oke Bu, next question nih Bu. Nah ini nih, kalau semisal nih terjadi resesi, bener-bener Indonesia terjadi resesi tapi belum depresi Bu. Mudah-mudahan janganlah. Ya, tapi kita resesi ya. Tapi kita mengambil kemungkinan terburuk gitu. Oh ya, oke. Nah, ini lantas apa nih dampaknya Bu bagi kaum milenial? Jadi kaum yang saat ini lagi mungkin baru lulus SMA, baru lulus kuliah, kan mereka lagi butuh untuk make money, mencari uang sendiri gitu. Nah, dampaknya apa nih Bu nanti? Anak muda ini. Dampaknya ya sebetulnya dampaknya secara khusus itu ya secara khusus untuk kaum milenial ya memang harus kita punya semangat baru kan itu ya. Kalau dampak itu nggak tambah itu Bu. Terjadi pengangguran. Ya maksudnya gini, kalau misal milenial kan sebenarnya itu Bu, banyak anak-anak milenial itu yang nggak paham apa itu resesi. Banyak kaum milenial itu yang kadang itu mereka nggak terlalu berat untuk memikirkan kebangkrutan suatu negara karena mereka harus memikirkan kebangkrutan dirinya masing-masing begitu. Padahal kalau semisal kita flashback atau semisal kita melihat dari dampak buruknya sebuah resesi itu kan kalau semisal kita bisa mengetahui dampak untuk negara, anak-anak muda kan lebih terdorong lebih. Nah, ini Mbak Mega. Ya, sebetulnya yang paling yang harus diketahui oleh anak-anak milenial itu ya tentunya aset intelektual. Oke, gimana? Nah, aset apa yang dimaksud dengan aset intelektual? Mereka ya harus bersemangat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa keluar dari resesi. Maka yang harus dijaga adalah aset intelektual. Nah, ini yang harus kita jaga, aset intelektualnya. Belajar dan belajar untuk berkreativitas, itu yang harus kita jaga. Apa Jadi, ini nih? Ya, Ini ada biar skoci. seger. Soalnya ada bobanya, Luput, saya senang. Jadi berasa minum es kopi tapi sambil makan boba. Ini minum di mix sama makan. So, anak muda kalian yang lagi cari pekerjaan, udah saat ini cobalah untuk berpikir jangan menjadi karyawan gitu ya. Cobalah untuk Menjadi owner entrepreneur. Yes. Jadi kita harus merubah. Kalau dulu zaman saya Bu ya, di waktu saya lulus kan tahun 90-an. Ini udah tua. belum. Semangat kita. Kita bersekolah tinggi-tinggi, cita-cita adalah untuk menjadi PNS, untuk menjadi kerja di perusahaan bagus, karena mindsetnya kita adalah karyawan. Nah, saat ini sebelum kita memasuki resesi dan jangan sampai, kayaknya kita harus merubah nih pola pemikiran kita, apalagi industri 4.0 ini kita benar-benar harus berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu ya. Iya, kita harus mulai sekarang mindset kita harus sudah kita rubah mindset kita. Kita jangan jadi cita-citanya untuk jadi pegawai. Kita harus jadi owner, pemiliknya. Kalau kita menjadi pemiliknya kan kita mampu untuk memanage bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kalau kita bisa mengurangi pengangguran, kan kita bisa membangun negeri ini. Kita bisa memberikan kontribusi kepada negara, tidak hanya protes saja. Ya, by the way, soal bisnis anak muda Bu ya. Jadi ini owner dari Skoci-nya anak muda loh. Oh, bagus lah. Iya. Kalau ini berarti saya juga menyumbang iya. untuk anak-anak milenial dong, Iya. untuk berusaha entrepreneur ya. Jadi ini owner dari Skoci ini masih muda, baru lulus kuliah, tapi dia nggak mau jadi pegawai. Jadi dia bikin franchise Skoci. Dan sekarang udah punya Berapa? 8 franchise di Kabupaten Malang, Bu. Masih muda. Kabupaten Malang. Iya. Jadi daerah saya dong. Iya. Good. Malang. Yang ini yang harus kita support. Harus, Anak-anak muda ini yang harus kita support agar ke depan mereka juga bisa mohon maaf sambil makan. Iya, nggak apa-apa. Monggo mengembangkan usahanya. Nggih, sekecaaken. Ya, oke, keren banget. Terus juga, nah ini last question nih Bu. Apa ini? Sebenarnya saya tuh kalau ngobrol Jadi sama Bu Tanti, saya ini ya. kalau ngobrol sama Bu Tanti tuh kayaknya tuh banyak banget list ya. Kalau saya bisa nggak ada timing mungkin bisa sampai sore kita ngobrol. Nanti bisa disambung next ya. Iya. Bu, ini dong last question ini. Mungkin Bu ini kan seperti kita ketahui ya guys ya. Jadi Bu Tantri ini kan adalah akuntansi. Orang-orang yang bener-bener accounting banget gitu, manage banget dalam segi keuangan dan juga dalam hal pekerjaan juga, jadi benar-benar yang manage banget. Mungkin Ibu bisa ngasih tips buat kita yang anak-anak muda yang ingin berbisnis seperti apa dalam memanajemen atau accounting lah untuk bisa survive dalam situasi ini. Oke, yang pertama khusus untuk anak-anak muda nih yang bisa nanti untuk membangun kreativitas itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita nanti bisa lebih maju. Artinya apa? Bahwa di sini kita tadi ya membangun kepercayaan diri sendiri. Yang pertama, yang kedua ya otomatis kalau kita sudah bisa membangun kepercayaan pada diri kita sendiri, kita bisa menularkan kepada yang lain. Ayo bersama-sama dengan kita bangkit untuk bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Indonesia, tentunya dengan Kabupaten Malang nih ada anak mudanya bikin franchise nih. Dan tidak hanya itu, tentunya untuk yang ketiga, ini poin yang ketiga itu kita harus bisa memanage karena kebetulan saya ini kan seorang akuntansi, akuntan. Kita itu harus bisa membuat pembukuan. Nah, pembukuan itu harus
dimulai dari diri kita sendiri. Pendapatan kita berapa, harus kita tulis. Pengeluarannya berapa, harus kita tulis. Mbak Meka buat nggak pembukaan untuk dirinya sendiri? Nggak ada pendapatan, pengeluaran terus-terusan. Ya ini harus kita mulai untuk kaum milenial, kita harus bisa membuat pembukuan untuk dimulai dari diri kita sendiri, pengeluarannya kita berapa, pemasukan kita berapa, sehingga dalam hitungan sehari kita punya tabungan berapa untuk bisa kita survive. Jadi, saya pikir gitu. Ya, oke. Jadi intinya adalah gimana caranya kalian bisa menyeimbangkan saldo kalian. Jadi kalau misal pendapatannya 1 juta contohnya, terus pengeluaran kalian bisa 1,5 juta, yang 500.000 dapat dari mana kalau nggak ngutang kan gitu ya? Iya, lah ini kan kalau resesi ini kan kita nggak boleh ngutang. Nah, secepatnya kita harus bayar biar keluar dari resesi. Oke Bu, wah ini luar biasa, ini ngobrolnya seru banget. Ini saya terima kasih banyak untuk waktunya karena udah mau berbagi informasi, sharing kepada teman-teman di channel Speak Up, dan semoga informasinya bisa bermanfaat. Amin. Dan buat kalian semua guys, buat anak-anak milenial yang saat ini sedang galau karena bingung mau cari pekerjaan atau mungkin bingung gak dapat penghasilan, dan emak di rumah mungkin nyicuri betul nggak bisa kan gitu ya? Oh iya, kan harus berkreativitas ya. Mungkin ada baiknya kalian coba untuk melakukan hal baru, seperti menciptakan sesuatu yang baru. Kita kayaknya sekarang lagi ada juga, kita jadi lanjut ngobrol nih Bu. Sekarang ini karena era digital Bu ya, jadi banyak anak-anak yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Kan keren juga Bu. Oh boleh, memang sekarang kita harus bisa online, kita harus berkreativitas untuk menciptakan produk-produk baru dipasarkan lewat online. Tapi ya juga harus kreatif. Bener-bener, karena cuma modal HP udah bisa bikin, padahal itu nggak beli, produknya tuh mereka nggak beli, jadi kayak ambil dari punya orang terus dijualkan lagi, jadi kan dropship gitu. Ya minimal itu kan bisa meningkatkan pendapatan. Yang penting kan nggak pengangguran. Yes, dan untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan cara kreatif. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Speak Up.